positif nih, atau hobi kita di tengah-tengah kerumunan itu, ya udah kita udah pasrah aja untuk kena COVID sebenarnya. Terus pertama kali kita COVID yang harus dilakuin ini apa sih? Oh? Ada tips buat orang yang belum Sampai sudah. Saya tantang kalian semua yang suka jalan-jalan, yang suka mendiskriminasi. Dokter Bobby. Halo. Dokter Bobby siapa, Bang? Dokter Bobby Tanamas. Oke, Dokter Bobby Tanamas. Masih ke bawah yang tadi ya? Iya, masih nge-skip. Nah, Dokter Bobby ini jadi gini guys, ceritanya Dokter Bobby ini pernah kena COVID ya, positif COVID, terus dirawat 2 minggu. Emang 2 minggu lalu? 2 apa 3 sih ya? 3 minggu lalu. Ya. Terus dirawat lah. Sekarang mau nanya pengalamannya itu gimana pas lagi kena COVID. Itu pertama kalinya tahu kena COVID itu lagi tes biasa, masih rutin tes dokter atau emang kayak ngerasain gejala? Lagi tidur. Hah? Tes COVID lagi tidur? Oh enggak, maksudnya Tapi diumumin ya? Diumumin dikasih taunya? Ya. Oh, Jadi, gimana ceritanya? memang kan kerjanya kan di Bangsal COVID, di IGD, kita kan nggak tahu kalau di IGD tuh kita pakai APD aja, tapi kita nggak tahu itu pasien ada COVID atau enggak. Terus ketahuannya adalah screening rutin dari rumah sakit. Itu screening rutin hari Kamis, kalau nggak salah Kamis. Sabtu pagi itu saya masih tidur di telepon sama pihak rumah sakit. Bobby di mana? Gitu. Masih di rumah sih dok, baru mau berangkat rumah sakit. Oh yaudah nanti langsung ke IGD ya dok, dokter positif nih. Langsung dikasih tauin. Terus, oh iya dok. Udah. Saya masih nggak ngeh tuh, masih nggak ngeh, baru bangun kan. Tidur, bangunlah jam 11. Jam 11 udah keluar kamar, nonton TV lagi, bengong dulu, beli sarapan. Terus inget, iya tadi gua COVID ya? Ya udah langsung buru mandi, terus kita ke IGD deh. Kok bisa setenang itu sih Kak pas kayak inget gitu? Karena udah tahu cara nanganinnya atau gimana? Karena memang sudah terbuka aja, sudah terbuka bahwa ya kita tenaga medis, nakes yang akan terpapar langsung sama pasien-pasien COVID dengan angka pasien COVID yang semakin tinggi seperti ini, terus banyak pelanggaran PSBB di luar sana, protokol kesehatan banyak dilanggar, atau lebih kita di tengah-tengah kerumunan itu, ya udah kita udah pasrah aja untuk kena COVID sebenarnya. Kayak ya udahlah, kita udah berusaha melindungi diri kita sendiri, kita udah berusaha pakai APD lengkap, protokol kesehatan selalu kita jalankan. Cuman kalau kita dapat dari orang lain yang tidak memperhatikan atau misalkan dari ya pasien gitu ya sudah, itu udah memang risiko pekerjaan kita. Tuh guys, buat kalian yang masih nggak percaya atau misalnya masih kayak nggak patuh sama peraturannya, tuh kasihan, udah pasrah aja. Masalah jodoh juga pasrah. Hah? Ini kan beda mukanya, lebih semangat kalau ngomongin jodoh. Ngurus udah ada yang ngatur, saya sendiri. Nggak bercanda. Terus pertama kali kita tahu COVID yang harus dilakuin nih apa sih? Kayak misalnya inget kita tracking ketemu sama siapa dulu atau apa nih pertama kali banget dikabarin. Pas sampai IGD baru tuh saya sadar kan, baru pikiran kembali normal. Seminggu ini gue jalan sama siapa ya? Gue ketemu siapa aja ya? Gitu kan? Ya either gitu cuman kita belanja sebentar. Saya sih nggak ke tempat ramai, maksudnya ke tempat yang public space gitu ya. Nggak. Tapi kalau misalnya pasar swalayan tuh pasti. Terus di rumah sakit kontak dengan siapa aja itu pasti saya hubungin. Bahkan saya ngomong di grup, teman-teman, dokter, perawat semua, mohon maaf sekali tapi saya positif. Coba yang lain gimana yang pernah kontak sama saya, ikut jaga sama saya itu gimana? Itu pasti tahu stressing. Terus mereka berarti tes juga ya langsung? Karena mereka tes juga. Oh, jadi pertama kali pokoknya ingat-ingat siapa yang pernah ketemu sama kita langsung kasih tahu ya, nggak boleh diumpet-umpetin. Jangan. Kasihan yang lainnya. Terus dok,
pas lagi di rumah sakit, itu karantinanya di mana? Mandiri apa rumah sakit? Di rumah sakit. Langsung Jadi di karantina, jadi pas datang gimana tuh ceritanya? IGD kita cek darah lengkap, terus CT toraks, udah habis itu kita dirawat selama 5 hari. Toraks itu apa sih? Ronsen dada. Oh, ronsen dada ya. Terus langsung dirawat? Langsung di rumah sakit. Jadi pilihannya bisa mandiri, bisa di rumah sakit. Tapi prefer di rumah sakit. Sebenarnya iya, cuman kalau mandiri di rumah sekarang saya kan nggak menjamin nih. Apalagi kan di rumah tuh ada orang tua, komorbid ya. Komorbid itu maksudnya ada faktor risiko lain yang bisa memberatkan kalau misalnya kena COVID amit-amit gitu. Misalnya dia habis itu misalnya istilah-istilahnya diabetes. Kita ngobrol biasanya kita nggak kayak gini. Ya. Ini udah keluar beneran nih. Terus ya, sengkleknya hilangin dulu. Ya, apalagi di rumah ada yang hipertensi, diabetes gitu kan. Jadi bisa memperberat kalau misalnya amit-amit kena COVID gitu. Jadi gimana ya? Ya udahlah di rumah sakitnya dirawat. Toh kalau misalnya amit-amit nanti ada perburukan bisa langsung ditangani di rumah sakit. Iya sih. Nah terus yang pertama kali dirasain waktu lagi di karantina di rumah sakit itu stres nggak sih? Bosen. Terus kepikiran stres gitu nggak? Misalnya kayak, aduh kira-kira ini gue kapan ya, kayak kan ada gejala-gejala lain ya tuh ya kan dokter Bobby otomatis berarti OTG dong? OTG kita tanpa gejala kan? Kalau sekarang udah dirubah protokolnya, bukan OTG lagi, ada asimptomatik. Asimptomatik artinya tanpa gejala. Kalau simptomatik ada gejala batuk pilek, terus penciuman menurun, sesak, itu simptom. Oh, dokter Bobby sama sekali nggak? Nggak ada. Oh, terus udah gitu pas lagi datang itu kayak mungkin nggak sih orang yang tadinya nggak ada gejala, terus karena positif COVID, terus akhirnya nantinya akan ngalamin gejala lain? Bisa saja. Oh, bisa juga ya? Bisa aja. Oh, terus berarti yang dilakuin selama lagi karantina di rumah sakit apa aja sih? Maksudnya yang dapat dari mereka untuk bisa mulihin lagi gitu? Kalau saya sih nggak ada perubahan ya sama pola hidup. Saya nggak ada. Jadi pagi tetap olahraga, tetap lari pagi sampai matahari terbit aja. Matahari terbit, ganti baju, terus jemur di matahari 15 menit 20 menit. Terus sarapan. Habis itu saya sih kemarin ya sambil baca-baca ya, belajar. Kita kan saya mau lanjut spesialisasi. Jadi lanjut baca-baca. Terus minum obat, makan siang, balik lagi, gitu. Tidur siang, sore saya olahraga lagi, lari lagi. Kebetulan ke rumah sakit bawa barbel. Udah tahu ya. Oh jadi emang treatmentnya gitu ya, maksudnya kayak hampir sama lah sama kita yang ngejaga imun tubuh gitu kan. Jadi kayak apa tadi, olahraga, terus tidur cukup ya paling ya. Terus sebenarnya yang paling apa namanya pasien-pasien OTG atau misalnya asimptomatik itu dilakukan tuh pasti olahraga. Nah nggak tahu kenapa ya, saya perhatiin teman-teman saya yang pernah dirawat juga nih malas olahraga, keluar berjemur tuh malas. Padahal itu hal apa ya, nggak kecil menurut saya, hal kecil cuma lari gitu, lawan malas dikit lah. Tapi sebenarnya hal itu bisa meningkatkan imun kalian juga gitu. Oh jadi justru sebenarnya yang nggak ada gejala itu harus kayak bergerak melakukan olahraga, karena itu bisa ningkatin imun ya. Jangan nunggu kalian bergejala. Iya. Terus itu kayak minum obat gitu, dikasih obat-obatan. Oh kasih obat-obatan. Apa sih kayak vitamin? Vitamin C 1000 mg masih dikasih 2 kali 500. Oke. Dikasih antivirus juga dapat. Antivirus itu apa? Jadi untuk apa namanya menghambat proliferasi atau misalnya invasi dari virus tersebut. Nah, nanti kalau misalnya untuk cara kerja obat kita bisa spesialisasi yang lain sebenarnya. Oh itu yang maksudnya kayak kita dikasih antivirus gitu ya? Antiviral. Kan ada antibiotik, itu buat bakteri, ini ada antivirus. Antivirus namanya. Oh, bukan buat virus corona kan? Berarti virus apapun kan? Jadi ntar takutnya orang salah persepsi kayak itu udah virusnya udah antivirusnya udah keluar, bukan kan? Oh iya. Terus. Itu secara garis besar antivirus. Terus sama obat lambung paling. Kenapa lambung? Karena kan obat antivirus si oseltamivir sama vitamin C ini keras di lambung, jadi dikasih apa namanya mukoprotektor gitulah, jadi pelindung mukosa lambung. Jadi selama di sana pokoknya kayak rutin gitu kan kegiatannya. Terus abis itu kayak berapa hari lagi harus dites lagi buat nanti? Setelah pengobatan 5 hari pakai antivirus oseltamivir itu tadi swab ulang. Oh swab ulang, abis langsung negatif. Keluar itu swab ulang hari Kamis lagi kalau nggak salah. Hari Kamis lagi, keluar Sabtu atau Minggu saya lupa, udah negatif. Oh gitu. Nah ini tipsnya apa Dokter Bobby ini buat orang-orang yang di mana ya? yang positif juga nggak ya? Yang maksudnya yang positif juga sama yang kenapa? Ada tips buat orang yang belum sama yang sudah. Nah yang belum dan sudah dulu nih, yang belum dulu nih, yang belum kena COVID. Apa
apa nih tipsnya buat nih ini loh, apa namanya? Survivor. Mau ngomong saksi hidup bukan saksi hidup, yang ngerasain. Survivor nih, ini gimana nih dari COVID nyata intinya? Sebenarnya kalau untuk ngasih penyuluhan atau misalnya jangan kali ya buat yang belum kena tuh sih udah lelah kali ya. Udah capek sebenarnya, kayak susah banget tuh dibilangin gitu kan. Makasih ya telah disampaikan. Nggak apa-apa, udah susah banget sih dibilangin COVID tuh ada guys. Apalagi kalau saya baca nih, misalnya ada trending topik lagi bahas COVID, tiba-tiba ada aja yang bilang, guys, jangan mau dimakan sama hoax, COVID itu nggak ada, itu tuh prankdemic gitu. Atau misalnya, jangan mau lah nih virus atau isu hoax gitu. Terus ada, saya pernah baca nih Tan. Apa? Enggak, gue udah membuktikan virus COVID itu nggak ada. Gue tanpa masker jalan-jalan di Jakarta Pusat, ada tuh kalau kalian ngecek tuh. Oh iya? Ada. Segitunya maksudnya. Oke lah, lo nggak percaya sama COVID, itu hak lo, itu terserah lo. Tapi kalau sampai lo kena, tolong pikirin orang-orang di sekitar lo. Itu yang paling penting. Kalau lo yang kenapa-napa, urusan lo. Tapi kalau orang lain yang kenapa-napa, itu urusan kita. Gitu. Susah ya ngomongnya. Susah banget. Jadi kayak kita tuh tenaga medis ngasih tahu untuk apa sih susahnya pakai masker, cuci tangan, physical distancing. Apalagi kan sekarang udah ada kelonggaran nih, udah boleh bercengkrama, udah boleh tatap muka. Itu kan salah satu ya, negara juga udah mempermudah kalian bersosialisasi, tapi jangan abaikan protokol, itu yang paling penting. Itu untuk yang belum ya? Itu yang belum terrealisasi di Jakarta. Saya nggak bilang di Indonesia, saya bilang di Jakarta karena saya melihat sendiri sekeliling-keliling. Iya ya, mungkin sebenarnya dari pemerintahnya udah mencoba ya, tapi dari masyarakatnya sendiri sebenarnya gini kali ya. Orang tuh sebenarnya, aku yakin banget kalian percaya COVID ini ada, tapi kalian mencoba berusaha untuk denial, ya nggak sih? Betul. Jangan kayak gitu guys. Kalau emang ada ya ada, gimana sih cara yang ngasih taunya ya? Gak bisa. Kayak gitu lah pokoknya. Udah. Terserah lah, pokoknya mindset, sekarang ini terserah mindset kalian apa, yang jelas udah pernah ada bukti nyatanya beneran. Jadi bukan berarti misalnya lo belum kena COVID, keluarga lo nggak kena COVID, sekitar lo nggak kena COVID itu nggak ada gitu kan. Jangan lo kayak gitu. Kalau kalian emang pengen terjun di COVID, ya terserah kalian deh. Kalau misalnya mau kena terserah. Kalau kalian mau masuk rumah sakit terserah. Mungkin kalian dari sekarang bisa cek-cek ke Pondok Rangon mungkin ya. Ada kafling nggak di sana ya? Udah penuh belum? Ya nggak, jangan sampai. Jangan sampai nauzubillah nih. Jadi gini, sebenarnya kita kita nggak boleh sih kayak terlalu kemakan berita yang terlalu deep. Jadi kayak apa ya, khawatir berlebihan nggak boleh. Cuman jangan sampai juga kayak jadi mengabaikan gitu loh. Ya, di tengah-tengah aja. Jangan di-ignore, tapi jangan juga di apa ya, di lebih-lebihkan. Ini penyakit memang, ini pandemik, tapi ya, ada kok cara untuk kita hidup di tengah-tengahnya gitu loh. Ada juga cara untuk, yang paling penting adalah menolong orang lain. Kalau misalnya kita terinfeksi, ya udah, maksudnya kalian terinfeksi, ya mau bilang apa, itu bukan kita yang ngatur. Kita bisa ngatur, tapi kena nggak kena adalah ya balik lagi ya, kuasa Tuhan ya. Kuasa Tuhan. Cuman kalau misalnya amit-amit kalian kena, pikirkan orang lain gitu. Ada loh di sekitar kalian yang usianya di atas 50 tahun, komorbidnya banyak, yang lebih rentan. Bisa aja COVID-nya di kalian tapi nggak ada gejala, tapi di orang lain belum tentu. Apalagi kalau ada orang tua ya. Betul banget. Terus anak-anak juga kan harus hati-hati juga deket-deket sama anak-anak. Terus kan kalau buat yang amit-amit nih udah kena, tipsnya apa nih supaya, kan kalau panik malah nurunin imun kan? Betul. Kalau buat yang kena gimana? Saya dikasih tahu sama konsultan penyakit dalam saya, Dr. Stephen David, saya sebut namanya tuh. Dokter. Ya. Jadi ini pesan yang paling penting sih waktu saya WA-an sama beliau. Yang paling penting tuh positive thinking, Bob, karena beliau juga sempat kena. Oh iya. Ya, sempat kena, tapi ya dikasih ilmu-ilmunya lah. Ini penting banget. Pengalaman ya. Positive thinking tuh penting banget. Jadi memang itu agak sulit kalau kalian sudah kena tuh, nanti pas berbaring di rumah sakit, pikiran tuh, aduh kapan ya gue perburukan ya, aduh kapan ya ntar gue sesek nih, gue masuk ICU nih, ntar gimana ya keluarga gue. Wah itu kacau banget sih. Itu yang kacau sih, yang susahnya di kepala dihilang itu sebenarnya. Makanya pas saya dirawat, saya mencoba menghilangkannya dengan beraktivitas. Oke, jadi yang keep positif guys, tapi jangan juga jadi ignore ya. Terus kasihan orang-orang lain. Kayak si Bintang Emon bilang, kalau misalnya lo doang yang kena nggak apa-apa. Tapi ini masalahnya kalau lo kena, sekitar lo kena kan gitu kan. Jadi kayak harus ngejaga banget. Nah ini udah dari survivor kita. Ada lagi nggak mau disampaikan Kak soal COVID? Udah? Nggak ada sih. Nah, apalagi mau ditanya apa kira-kira? Aku sih cukup sih, kayak cuma penasaran kayak misalnya kayak sehari-harinya kalau lagi di sana ngapain. Ternyata kita tetap bisa aktivitas biasa ya. Oh ya, kamarnya dipisahin ya? Bisa dong. Oh, satu orang satu gitu ya?
Aduh gila guys, coba bayangin kalau nggak ada ruangan mau ngapain? Semi di penjara. Iya kan? Kalau nggak ada ruangan mau ngapain? Tapi bisa ketemu orang nggak? Kalau misalnya lagi lari pagi, ya kita ketemu sama teman-teman. pasien. Teman-teman kita juga, dokter juga. Oh, tapi pakai masker. Pakai masker, pakai jaga jarak. Gitu. Nah, ini ada pesan satu nih, saya mau himbau ke masyarakat nih ya, ini khususnya untuk orang-orang yang tinggal atau misalnya punya kerabat di dekat rumahnya yang dokter gitu ya, atau perawat atau bidan atau misalnya yang bekerja di rumah sakit. Ini cerita apa beneran waktu saya dirawat, ada teman sejawat saya itu lingkungan rumahnya tuh langsung rame. Kebetulan teman saya ini kakaknya punya warung, terus jadi lingkungan sekitarnya itu jadi ngomongin, itu anaknya sini ya, anak itu kan dokter karena covid, jadi diskriminasi gitu sama dokter lain. Iya. Jadi itu sedih banget sih saya dengarnya. Halo, kita kena covidnya tuh jelas karena kita menolong orang-orang gitu, terus kita pun dicek secara berkala. Bagus kita ketahuan, kita isolasi mandiri, kita nggak menyebarkan. Saya tantang kalian semua yang suka jalan-jalan, yang suka mendiskriminasi, saya nggak sebut ya kelompoknya. Cuman kalau misalnya ada yang seperti ini, coba swab. Saya mau tahu. Terus kalau misalnya keluar hasilnya, apa yang reaksi kalian lakukan? Gila sih, iya. Karena belum tentu Gitu. kalian yang merasa dirinya sehat, orang sekitarnya sehat itu lebih sehat dibanding yang kalian diskriminasi ini gitu. Terutama sama tenaga medis ya, untuk perawat, dokter, bidan, semua yang bekerja di rumah sakit atau instansi kesehatan. Ya, pokoknya intinya kita tuh hargain kegiatan kalian yang masih harus keluar rumah karena harus cari kerja, harus nafkahin keluarganya segala macem, punya kegiatan supaya nggak pusing di rumah. Oke, kita hargain, tapi jangan Itu sampai harus juga kan pemerintah udah melonggarkan kan, yang mau cari nafkah silakan, Iya. yang mau bekerja silakan, tapi yang keluar untuk hal-hal nggak penting itu loh. Iya, yang nggak penting, yang cuma mau party atau apa. Nonton-nonton. Ya oke, kalau misalnya emang bener-bener mau silaturahmi sama temen, oke. Cuman yang jelas jangan sampai berpikir karena dia temen kalian, udah pasti dia nggak kenapa-napa nih. Belum tentu. Yang serumah aja, sekamar aja suami belum tentu nggak kenapa-napa kalau misalnya punya kegiatan yang beda gitu kan. Betul. Oke, harus hati-hati guys, jangan diremehin. Dokter Bobby makasih banyak. Thank you. Makasih, jangan For remehin ya sharing. pokoknya. Pokoknya kalian harus tetap terus pantengin Diary of Intan sama Dina. Thank you.